Selamat pagi, sejahtera, shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, pagi hari ini kembali saya menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudara semua, dan kita semua tentu menikmati apa yang disebut dengan anugerah dan berkat Tuhan yang terindah. Hari yang baru, kesehatan, kekuatan, dan kehidupan yang baru. Begitu banyak berlimpah kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita respon semua yang Tuhan berikan pada kita di hari ini dengan segala kesiapan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu, supaya kita semua akan semakin sempurna, kita dilengkapi dengan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah yang baik, di pagi hari ini kami semua datang kepadamu, bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi hari ini kami akan mewarnai hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi kami, sehingga kami semua dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat Yohanes yang pertama pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18. Dan penekanannya pada ayatnya yang ke-18 yang mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berbicara, kasih melenyapkan ketakutan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terungkap dalam tulisan surat Yohanes yang pertama ini? Penulis ingin mengajar dan mengajak jemaat perdana supaya mereka memberlakukan kasih itu dengan sungguh-sungguh. Karena kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang sempurna, itu tentu menghilangkan rasa takut bahkan apapun yang ada dalam pikiran seseorang. Kalau tulus mengasihi, tentu dia tidak akan berada dalam ketakutan. Apakah dibenci oleh orang lain dan sebagainya. Tapi ketika kasih itu diberlakukan, mari kita ambil hal yang sederhana saja. Saudara dan saya mengasihi orang yang kita benci, misalnya, atau orang yang membenci kita, dengan kasih yang tulus. Maka tidak ada ketakutan bahwa orang itu akan membalas dengan segala tindakan-tindakan yang justru akan membuat kita mungkin susah dan sebagainya. Tentu ketika kita melakukan dan memberikan kasih yang tulus, maka orang itu akan berpikir dua kali. Sehingga kita tidak takut lagi untuk bergaul dengan siapapun. Nah, saudara-saudara, mungkin hal yang sederhana ini dapat kita praktekkan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mengasihi, baik orang-orang yang ada di sekitar dia maupun orang yang memusuhinya. Tentu dia juga tidak takut berhadapan dengan mahkamah agama, berhadapan dengan Pilatus, berhadapan dengan orang-orang para ahli Taurat yang membencinya. Yesus menjawabnya dengan kasih. Dan karena itu apa yang terungkap dalam tulisan Yohanes pada pagi hari ini benar-benar mengajarkan kepada kita. Kalau kita melakukan kasih yang sempurna, yaitu kasih yang tulus kepada siapapun, maka tidak ada rasa ketakutan dalam diri kita untuk bergaul dengan siapapun. Dan tidak ada batasan-batasan yang membuat kita juga tidak bisa bergerak. Tapi justru dengan melakukan kasih yang tulus kepada siapapun, maka kita juga bisa melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat kita. Saudaraku, mari kita kembali beraktivitas. Tapi jangan lupa, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Lakukanlah kasih itu dengan sempurna. Artinya, mengasihi sesama kita dengan tulus hati. Pasti kita hidup dengan sukacita dan ketenangan dan tidak ada rasa takut dalam hidup ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di surga. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, sektor pelayanan 4. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Ibu Fatima Tambunan, Ibu Sukarni Basuki, Ibu Since Lucia Wenas, Ibu Sanur Purnama Boru Siregal, Bapak Immanuel Sudaryanto. Demikian juga dengan Ibu Yati Tumelap yang saat istri dari Bapak Lexi Tumelap kami mau serahkan. Tuhan Yesus memberkati di dalam proses perawatannya di rumah sakit sampai ia mendapatkan kembali kekuatan dan pemulihannya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan
di sektor pelayanan 4. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Rashid, Ruben, Adre, dan keluarga Ibu Litawati Simarmata. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini. Saudara Arvid Matthew Tobias, Bapak Simon Philip Maitimu, dan Ibu Elizabeth Weni Wulandari. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang boleh bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pelayan firman dan sakramen di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati dimanapun mereka berada, berkati pelayanan mereka dan berkati juga keluarga mereka. Kami mau berdoa juga untuk Majelis Sinode GPIB, BP Mupel Jakarta Selatan, diberkatilah pelayanan kami semua, baik keluarga, baik juga pelayanan kami dan karya kerja kami ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami di pagi hari ini, bahkan doa syukur kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.